Halo teman-teman, balik lagi di Mas Aryo Channel, terus belajar terus tumbuh. Di video kali ini kita mau bahas tentang usaha apa aja yang cocok di dekat sekolah dan targetnya memang si anak sekolah ya, terutama SMP dan SMA. Nah, tapi ini kemarin ada pertanyaan, kalau bisa dagangnya jangan ATK gitu ya, jangan alat tulis. Selain itu, mungkin udah banyak ya kalau alat tulis soalnya ya. Nah, yang perlu dipahami teman-teman, kebutuhan anak generasi sekarang itu semakin banyak ya kan, kita setuju ya. Kemudian juga ada perubahan dari zaman kita dulu mungkin dengan anak-anak di zaman sekarang. Itu zaman sekarang alokasi uang jajan anak-anak itu seringnya adalah jajan digital istilahnya gitu ya. Jajan digital itu ya kayak game online dan sebagainya. Karena mereka memang generasinya generasi digital. Jadi yang pertama usaha yang patut dipertimbangkan adalah usaha kios digital teman-teman. Contohnya adalah jual kuota data misalnya gitu ya. Anak-anak sekarang kan makannya kuota, jajannya kuota. Kalau kemarin sekolah online, sekolah di rumah juga makan kuota, sekarang sekolah sudah bisa seperti biasa, tapi mereka kegiatannya kayak main game online, mabar gitu ya, main bareng game online sama teman-temannya, kemudian aktif di sosial media dan sebagainya itu butuh kuota data yang cukup banyak juga. Kemudian kios digital itu isinya juga selain jual kuota atau mungkin pulsa ya, masih diisi juga kan, tetap pulsa walaupun jarang dipakai. Itu juga bisa kayak top up dompet digital misalnya kayak OVO, kayak Shopee Pay ya, ada GoPay juga, atau top up di game online-nya juga sendiri kan kadang butuh membeli sesuatu armor apa gitu ya. Mereka yang main game online juga kadang ada yang berbayar. Nah, itu juga kita bisa sediakan di situ karena mereka konsumsi untuk jajan digital ini juga cukup banyak. Nah, terus untuk kios digital ini bisa dilengkapi dengan barang-barang kayak perlengkapan smartphone. Ini jodohnya teman-teman ya. Selain jualan kuota data, pulsa dan top up itu, teman-teman bisa lengkapi dengan kayak jualan kabel data, jualan charger, micro SD gitu ya. Apa yang kiranya cocok nyambung dengan kondisi seperti itu. Karena kan kalau kayak kuota data itu kan kaitannya sama smartphone ya. Mereka main game, kemudian berkegiatan di medsos itu juga pakai smartphone. Jadi kadang punya kebutuhan beli headsetnya untuk main game, kadang case HP-nya kalau cewek-cewek gitu ya. Case-nya yang macam-macam warna-warni, terus ada motif karakter tertentu, syukur-syukur bisa custom. Nah, itu bisa berkembang sampai ke arah situ, teman-teman. Terus berikutnya, masih kaitannya dengan dunia digital, adalah percetakan mini. Kalau modalnya percetakan besar itu ya besar banget, teman-teman. Saya tahu beberapa teman saya juga ada yang buka percetakan. Alatnya itu teman-teman saya jarang ada yang beli cash karena harganya ratusan juta. Itu untuk percetakan yang umum ya. Tapi kalau untuk target marketnya tadi sekali lagi kan cuma siswa-siswa sekolah ya, anak-anak sekolah SMP SMA, kita bisa mulai dari percetakan mini, misalnya cetak muk, cetak gantungan kunci, kaos gitu ya, sablon kaos. Kalau yang modal budgetnya minim adalah yang pakai transfer paper, nanti dipanasin di kaosnya, di print pakai printer biasa di kertas transfer, nanti dicetak di kaosnya dengan pakai alat press panas itu ya, itu lebih murah biaya produksi dan biaya modal alat-alatnya. Bisa juga sablon tumbler gitu ya, atau cutting sticker yang bisa dipakai untuk mereka bikin apa istilahnya ya, personalisasi, misalnya kayak mau bikin kaos barengan sekelas gitu ya, atau mau kado mug buat temennya yang ulang tahun, atau buat gantungan kunci sesekolahan atau sekomunitas, atau buat geng apa sih ya, grup-grupnya anak-anak itu ya, komunitasnya mereka gitu ya, misalnya ada komunitas seni tari sekolah mana gitu, bikin gantungan kunci, bikin apa. Nah, itu kita bisa pertimbangkan di situ, teman-teman. Terus usaha mini digital printing seperti ini bisa digabung juga dengan fotokopian, fotokopi jilid atau print copy. Kalau di sini yang laris itu print copy, jadi dari flash disk, dari HP, lewat Bluetooth, lewat email, mereka bisa langsung print di tukang fotokopinya itu berupa print copy. Jadi biayanya murah kalau print copy daripada print yang pakai printer inkjet, tinta inkjet itu ya. Biasanya kalau yang inkjet kan per lembar sampai Rp500,
Kalau warna bisa Rp1.000 lebih malah ya kalau di daerah-daerah tertentu. Kalau di sini paling Rp500 yang hitam putih, nanti yang warna 1.000 sampai up gitu ya, tergantung komposisi warna sama kepekatan warnanya, ngeblok apa enggak gitu. Nah, kalau untuk print kopi di sini ini paling sekitar 200 sampai 300 ya, 250 sampai Rp300 per lembar. Jadi lebih hemat. Mesinnya pakai mesin fotokopi, tapi ngeprintnya bisa lewat komputer, bisa lewat flash disk dan sebagainya itu tadi ya. Nah, teman-teman bisa gabungkan dengan itu. Itu juga sampai sekarang masih jalan. Itu bahkan nggak hanya siswa, tapi guru-guru kadang juga butuh fotokopi latihan soal dan sebagainya ya untuk kegiatan di situ. Nah, terus yang ketiga, teman-teman, ini malah nggak butuh produk apa-apa, malah butuh tempatnya kosong aja, nggak butuh rak, nggak butuh barang-barang, nggak butuh etalase, tapi butuh ruang yang luas, yaitu buka titipan sepeda motor atau parkir sepeda motor ya. Sebenarnya titipan namanya. Kalau parkir itu di luar ruangan, itu namanya parkir pinggir jalan. Kalau di dalam ruangan namanya titipan. Nah, kenapa buka titipan? Kan di sekolah ada lokasinya, ada area parkirnya. Karena gini, kalau di sini ya, itu anak-anak SMP kan belum cukup umur untuk bawa sepeda motor sebenarnya. Mereka belum punya SIM otomatis. Nah, tapi kalau di daerah saya sekali lagi cukup banyak anak-anak SMP yang berangkat sekolah naik motor. Jumlahnya cukup banyak. Nah, sekolah tidak boleh membawa motor itu masuk ke sekolah karena nanti menjadi tanggung jawab sekolah. Nah, anak-anak mencari solusi sendiri dengan menitipkan itu di penitipan sepeda motor sekitar sekolah. Jadi kalau yang rumahnya jauh, mungkin orang tuanya berangkat kerja juga, sibuk, arahnya beda, mau nggak mau, meskipun SMP, mereka harus bawa motor sendiri. Tapi di sekolah kan tidak boleh, karena memang hukum seperti itu ya. Nah, mereka ngakalinnya dengan cari lokasi penitipan di sekitar sekolah. Yang paling jaraknya 100-200 meter, dititipin di situ, nanti jalan kaki ke sekolah. Itu kalau di sini cukup ramai juga gitu ya. Terus juga kadang ada yang sepeda. Sepeda sebenarnya di sekolah ada lokasi parkir ya, tapi kadang penuh dan sebagainya. Mereka milih mending bayar tapi gampang di dekat-dekat sekolah, di luar aja. Jadi nanti kalau pulang sekolah dia nggak harus segera ngambil sepedanya untuk keluar, karena kadang anak-anak sekarang pulang sekolah kan mampir-mampir ya, mampir jajan, mampir kerja kelompok teman ke tempat temannya, atau mampir kemana, sepedanya bisa ditinggal dititipan dulu, nanti kalau udah selesai semua acaranya baru diambil gitu. Nah, yang keempat teman-teman, yang ciri khas anak sekolah adalah jajan. Jadi jual jajanan di dekat sekolah ini juga masih prospek, dan terus prospek menurutku ya. Kalau jajanan itu kan bisa makanan, bisa minuman. Makanan juga bisa makanan yang agak berat, bisa makanan ringan, cemilan gitu ya. Pilihannya banyak banget, mulai dari yang kayak sekedar cimol, cireng, seblak, kemudian apalagi itu ada pisang coklat, itu di daerah sini juga ramai juga, martabak manis dan sebagainya. Anak-anak sekolah itu pasti menyisihkan uang untuk beli jajan. Kalau minuman ya tergantung selera juga. Di sini kalau yang lagi booming kemarin kan es teh jumbo. Harga 2.500 satu gelas besar itu. Ya antara 2,5 sampai 3.000. Dan itu anak-anak sekolah selalu antri di jam istirahat maupun jam pulang sekolah. Kalau dulu ada bubble tea dan sebagainya. Nah, nanti teman-teman bisa survei di daerahnya kira-kira mau nyediain yang masih belum banyak saingan atau malah justru yang lagi ramai di daerah teman-teman. Ya, kalian bisa pertimbangkan sendiri itu teman-teman. Tapi dengan catatan teman-teman, kalau anak sekolah ya, target marketnya tentu harganya kita harus siap menyesuaikan. Termasuk harga-harga makanan, jajanan juga harus menyesuaikan karena targetnya memang anak sekolah, uang saku mereka juga terbatas. Jadi kita sesuaikan dengan kira-kira kalau di daerah kalian anak SMP, SMA uang sakunya berapa, kita bisa jual makanan kasih harga berapa. Masih satu lagi teman-teman, yang kelima, ini enggak kalah penting dan kayaknya masih enggak begitu banyak-banyak banget. Jadi persaingannya belum terlalu ketat ya. Kayak bikin buket dari uang, buket dari jajanan isinya, ada yang boneka, ada yang apa. Itu sampai sekarang masih prospek banget teman-teman. Di sini juga beberapa usaha saya lihat berkembang, yang tadinya mulai dari rumahan, mulai dari open PO lewat status WA dan sebagainya, sekarang beberapa udah punya kios di sekitar sini. Saya udah lihat ada yang beberapa udah bisa sewa kios untuk pajang produk-produknya gitu ya. Buket ini kadang dipakai untuk kado ulang tahun, ucapan gitu ya. Isinya jajan, ada yang isinya uang sesuai budget lah. Kalau anak-anak sekolah biasanya isinya jajan, coklat-coklat gitu ya.
ada kembang-kembang, bunga-bunga. Terus juga kelulusan juga iya, biasanya orang tua kasih ke anak-anaknya. Kemarin ini hari guru, orang tua murid atau anak-anak sekelas patungan bikin buket untuk gurunya, itu juga lumayan teman-teman. Ada yang anak-anak sekarang SMP juga udah berani nembak cewek. Udah berani pakai buket nembak cewek, diumpetin di belakang. Ya, I love you, mau jadi pacarku enggak? Itu buat mereka, buat kita itu kesempatan bisnis juga teman-teman ya. Nah nanti ini tinggal teman-teman mau kombinasikan dengan yang lain juga bisa. Kalau crafting ini udah mulai jalan, bisa dikombinasikan sama aksesoris, misalnya aksesoris cewek-cewek ya. Bisa sekaligus bungkus kado dan sebagainya, itu variatif teman-teman. Tinggal kreativitas kita, usahanya mau ditambah gimana, waktu kita juga. Karena kalau jasa itu kan biasanya butuh waktu, tenaga, keterampilan juga. Nah ini perlu dipertimbangin teman-teman. Oh iya, satu lagi teman-teman. Kalau targetnya memang spesifik anak-anak sekolah, tadi udah disinggung ya, artinya kita juga harus siap dengan waktu-waktu tertentu yang memang jadwalnya anak sekolah. Misalnya jam-jam rame, itu jam istirahat dan jam pulang sekolah. Jadi di jam-jam itu kalian harus siap-siap untuk menerima konsumen dalam jumlah yang cukup banyak. Harus siap-siap repot gitu ya di jam-jam istirahat sekolah dan pulang sekolah. Kemudian ada juga waktu-waktu sepi, biasanya libur sekolah. Kalau pas ada tanggal merah, anak sekolah libur, otomatis karena market kita anak sekolah, marketnya lagi nggak ada nih, lagi libur, itu otomatis juga akan ada penurunan, bahkan kita kadang perlu tutup juga. Atau pas hari raya, atau pas kenaikan kelas. Nah kenaikan kelas biasanya liburnya kan berminggu-minggu tuh teman-teman. Nah kita juga harus pertimbangkan, kalau marketnya mau mereka, berarti kita harus siap libur berminggu-minggu pada saat mereka libur. Oke teman-teman, mudah-mudahan jadi referensi ya.